wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Terus Ketika dia mengangkat nabi-nabi. Nah, Allah mengangkat nabi-nabi, ya. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antaramu. Jadi ada nabi-nabi di antara Musa, menjadikanmu para raja. Ada raja ya, menjadikanmu para raja, dan menganugerahkan kepadamu apa yang belum dianugerahkan. Pertanyaan saya, di sini sudah ada nabi dan raja. Pertanyaan saya dalam surat Al-Baqarah tadi, nabi siapa yang dibunuh zaman Nabi Musa? Silakan. Iya. Jadi maksudnya itu ya teman-teman, di zaman Nabi Musa Allah berfirman membunuh para nabi. Konteksnya di zaman Nabi Musa katanya. Iya. Musa. Iya. Sulit sekali. Iya. Mau pakai jurus apa lagi nih? Sulit. Teman-teman semuanya, sebentar. Saya buka Quran saya dulu. 61 ya. Pergilah kamu ke kota ketimpa kehinaan. Hal itu terjadi mengingkari ayat Allah dan nih Pak Bom ya. Ya. Nah, Pak Bom ya, Anda kan kagak bisa bahasa Arab. Saya bacakan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairil haq. Ini apa ini Pak Bom? Ya. Ini adalah fiil mudhari. Ya. Artinya bukan cuma di zaman Nabi Musa yang diceritakan Allah. Mereka membunuh para nabi itu, contoh seperti Nabi Yahya yang dikejar, terus Nabi Zakaria, ya, ayat Al-Quran banyak yang dibunuh para nabi itu oleh bangsa Bani Israel. Wayaqtulun ini adalah fiil mudhari, ya, kejadian yang akan datang. Makanya pahami bahasanya, bukan yang di zaman Nabi Musa doang gitu. Ya. Wayaqtulun ya. Coba konsentrasi di surat 5 dari wazan qatala ya teman-teman. Qatala itu artinya bunuh ya. Wayaqtulun artinya itu membunuh para nabi, bukan cuma di zaman Nabi Musa ya. Gitu. Sebentar. Jadi pertanyaan Anda salah artinya. Salah. Coba tolong baca surat 5 ayat 20. Enggak ada hubungannya dengan surat 5 itu. Enggak ada. Loh. Surat 5 itu sebentar dulu. Di situ Nabi Musa, Allah mengangkat di zaman Nabi Musa dan nabi-nabi dan raja. Tolong baca. Enggak ada hubungannya ke. Tolong baca dong. Ustaz. Ini Al-Quran saya. Iya, baca silakan surat 5 ayat 20. Ada hubungannya dari di sini ada penjelasannya. Ya, Al-Quran saya ada penjelasannya. Enggak ada hubungannya dengan surat 5. Segala sesuatu dijelaskan secara terperinci. Baca. Surat 5 20. Mana ada hubungannya dengan surat 5? Makanya Al-Quran itu teratur. Bentar Pak Bom. Ya, Anda memaksakan ya Al-Quran saya terhubung dengan surah Al-Maidah tadi. Dalam penjelasannya ya dari para ulama kami tidak ada menjelaskan lari ke surah kelima gitu. Saya baca Anda ini saya baca ya. Saya baca ya. Gitu loh, ya. Saya baca dulu ya. Ini ya. Penjelasan para ulama kita aja nggak ada ke surah Al-Maidah, nggak ada. Mau mana ya? Saya baca dulu ya. Saya baca ya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, menjadikanmu raja. Berarti pertanyaan saya, para nabi yang dibunuh siapa? Kalau andai kata Pak Yusuf bilang, sebentar. Pak
kalau Anda mengatakan Yahya Zakaria yang bunuh, tunjukkan di Al-Quran Nabi yang dibunuh Yahya Zakaria. Silakan. Iya. Karena Al-Quran ya. Al-Quran berapa Ucup? Iya. Sudah ada raja ya zaman Nabi Musa ya, raja ya. Sudah ada raja ya zaman Nabi Musa ya. Raja siapa itu zaman Nabi Musa itu? Kau apa ya? Saya heran loh. Dengan bom ini kagak bisa bahasa Arab. Tapi Al-Quran diartikan zaman Nabi Musa. Berarti Al-Quran itu satu ayat menjelaskan semua ya. Oh baru tahu saya ini. Maunya kayak gitu kan. Bentar, teman-teman Kristen yang di bawah, kalau mau belajar Alkitab sama bom ya, jangan kalian punya ilmu masih begini, dibal-balik sama Ustadz ini, Ustadz Yusufi. Belajar sama pendeta bom ya, jangan sama ini. Pasti tambah sesat gitu. Kalau belajar Al-Quran, gitu, Anda orang Islam, tetap aja menuhankan manusia. Anda orang Islam bicara baik-baik. Jangan menghujat di sini. Siapa yang kerja kau menghujat? Jangan kau kerjaan menghujat. Siapa yang menghujat? Ada hujatan saya. Hancur kau punya room. Di mana? Jangan menghujat. Di mana penistaan agama ini? Ini penistaan agama. Di mana hujatannya di mana? Yesus ciptaan. Di mana ayatnya Yesus ciptaan? Iya, Wahyu 3 nomor 14. Itu bukan ciptaan. Anda tafsir sendiri. Bukan ciptaan. Sekarang saya tantang Anda. Saya tunggu Anda. Aduh, sabar. Anda jelaskan semberawur. Emosi, kenapa panas? Saya tidak emosi. Kenapa Anda mengatakan saya punya jodoh menyesatkan? Kenapa panas coba? Oh no, saya tidak panas. Tuh lawan kalau panas sama Bang Nandar aja. Sabar. Kalau panas sama Bang Nandar aja udah. Saya Pak Bombo. Iya, kau dengan saya sabar. Jangan takut lawan saya. Jangan keroyok, sabar satu-satu. Yusufi, saya lawan datang sini, saya mau tanya Anda bisa jawab? Silakan. Ayo lawan saya. Iya. Yesus adalah ciptaan. Emosi sendiri, teman-teman. Nandar lagi kau adu dengan saya saja. Ayo, jangan takut. Jangan takut. Lawan saya. Yesus adalah ciptaan. Nandar. Wahyu 3:14. Tugas saya ada satu nih ya. Nih ya, dari website Islam Web Diam dulu. Jangan boleh. Mau bicara siapa ini? Kencang ya mereka membunuh para nabi ya. Yang beriman siapa? Nih. Siapa? Mari ya, kita lihat penjelasannya. Ada beberapa nabi yang dibunuh dari yang diceritakan ulama kita ya teman-teman. Saya tanya Al-Quran, Nabi siapa yang dibunuh? Dan sahabat Al-Quran bukan dari cerita ulama. Zakaria dan Yahya ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Segala sesuatu dijelaskan secara dari ahli terperinci. kitab. Di antara yang paling sahih dalam masalah ini adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah ya. Ada penjelasan Al-Qur'annya ya teman-teman. Katakanlah mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah. Jika benar kalian orang-orang yang beriman. Nah ya. Ucap Ustaz baca Lukas 11. Lukas 11 Ustaz. Lukas 11 ayat 47 antum coba baca. Lukas 11:47. Lukas 11:47 ya. Ayat 47. Setelah ini Pak Bambam jangan kabur ya. Ayo kabur. Yusufi. Apa? Yusufi. Sebentar dulu. Tadi saya punya pertanyaan, ya pertanyaan saya, Nabi siapa yang dibunuh? Di dalam surat 16:89. Kagak ada saya bawa Quran. Iya. Saya tadi bawa literasi Islam Web jawabannya. Dengar dulu. Kenapa Kak? Kenapa kamu dengan tafsir ulama? Kenapa malah melenceng? Jangan, kalau bicara saya diam. Sebentar. Lukas 11:47. Sebentar dulu. Tadi kan saya bertanya dalam surat Al-Baqarah 61.
Anda sendiri mengatakan nabi-nabi yang dibunuh bla 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 bla. Sedangkan saya komparasi dengan surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah 20. Di situ dikatakan firman Allah datang kepada Musa mengangkat nabi-nabi dan para raja. Terus Anda mengatakan, pertanyaan saya, nabi-nabi siapa yang dibunuh? Anda bilang Yahya dan Zakaria. Saya baca dalam surat Yusuf, surat 12, namamu ya, Yusuf 111. Al-Quran, sebentar saya baca dulu ya, sebentar. Baca terjemahnya ya. Iyalah. Berarti saya salah, nggak boleh terjemahan. Boleh. Oh yaudah. Karena kan memang umat terjemahan toh. Jangan gitulah. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang berakal sehat. Al-Quran. Al-Quran bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, memerinci segala sesuatu, ingat, segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Iya. Sama dengan surat 16 ayat 89. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaan saya, nabi-nabi yang tadi aku bilang dulu itu di surat berapa? Al-Quran berapa? Oke. Yang dimaksud Al-Quran surah Yusuf itu, Pak Bom bukan merincikan kemauanmu ya. Itu dulu ya, kamu harus pegang Al-Quran saya itu ya, jangan menjelaskan segala sesuatu. Artinya itu bukan maunya kamu yang dirincikan, bukan ya. Yusuf, Lukas 11:47 dibaca Pak. Coba di situ. Saya tanya Al-Quran, jangan jawab Alkitab. Saya tanya Al-Quran. Ini. Kita kejar dia. Lukas 11:47. Sama aja. Masuk di room saya. Lukas 11 nomor 47. Ayo bukan gambar kita kejar sini. Al-Quran. Sama. Al-Quran juga sama. Coba Lukas 11:47. Aduh. Geserin Ustaz tulisannya. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Iya. Benar ya. Terus lanjut. Sabar, saya jawab. Lanjut. Kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Ya. Inilah mereka. Oke, saya jawab. Dengar ya. Di dalam Alkitab tidak ada tertulis Alkitab menjelaskan segala sesuatu, tidak ada. Iya, diakuinya. Dengar dulu saudaraku. Kagak lengkap Alkitabnya katanya. Iya. Inilah diskusi nggak sehat ini. Sebentar, tenang kenapa bro. nggak sehat? Saya sendiri di sini kubal Bali, sabar lo. Di dalam Alkitab ditulis begini. Saya kan gini, Pak Bombong, ada bidangnya tersendiri. Ya. Ada bidangnya tersendiri. Kalau mau bahasa Yunani sama Bang Nandar, saya udah ngomong ya nggak bisa saya bahasa Yunani sama Bang Nandar gitu ya. Ayo Kalau bahas Quran mau ada baca. Kalau bahas yang masalah yang lainnya bisa sama Uniri Pak. Tuh saya sediakan apologetnya. Gimana? Uniri Pak Nandar. Sudah selesai. Gua ngomong dulu ya. Di dalam Alkitab tertulis segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang tadi Nandar bawa ke Lukas 11:47, saya sudah jawab dengan ayat itu. Sekarang pertanyaan saya, Al-Quran. Sebentar, Rifa, sabar Mbak Rifa. Pertanyaan saya, di dalam surat 16 ayat 89, di situ dikatakan
Al-Quran menjelaskan segala sesuatu secara terperinci. Yusuf PI yang baik hati, saya mau bertanya, di dalam surat 16